Legenda Panji Boma Dayeuh Luhur. Pada zaman dahulu, diceritakan di sebuah kerajaan Dayeuh Luhur, hidup seorang ksatria dan sekaligus seorang raja bernama Maharaja Sakti. Maharaja Sakti merupakan adik Panji Boma yang menjadi raja di wilayah Dayeuh Luhur. Maharaja Sakti dan Panji Boma sama-sama menyukai seorang putri raja dari kerajaan Panjalu. Putri tersebut bernama Putri Anjung Sari. Persaingan dan perebutan seorang putri raja tidak dapat dihindari. Sebab begitu, akhirnya Raja Panjalu membuat sayembara yang isinya adalah kedua raja tersebut yaitu Panji Boma dan Maharaja Sakti yang bisa datang pertama kali sampai di Panjalu pada waktu yang sudah ditentukan menjadi pemenangnya dan dapat mempersunting Putri Anjung Sari. Panji Boma dan Maharaja Sakti adalah dua raja yang terkenal akan kesaktian dan kegagahannya. Sayangnya, Maharaja Sakti lebih pintar. Pada waktu sayembara, Panji Boma terbang dengan menaiki sintung kelapa. Sedangkan Maharaja Sakti dengan kecerdasannya bersembunyi di balik saku baju kiri Panji Boma tanpa diketahui oleh si pemilik baju tersebut. Sebelum sampai di Panjalu, Panji Boma merasa haus. Dirinya turun dan mencari air untuk minum. Dikarenakan susah dan tidak mendapatkan air untuk diminum, maka Panji Boma melepas baju kirenya, kemudian dikibaskan pada tebing. Dari sana keluar mata air yang semakin lama semakin besar. Sebelum baju kere Panji Boma dikibaskan, Maharaja Sakti yang bersembunyi di sakunya dengan mudah bergegas keluar dan segera pergi menuju keraton Panjalu. Akhirnya, Maharaja Sakti menjadi yang pertama kali sampai sekaligus menjadi juara dalam sayembara tersebut. Dengan senang hati Panji Boma menerima kekalahannya. Singkat cerita, sesudah selesai bermusyawarah menentukan waktu pernikahan, keduanya pergi bersama. Sebelah perkampungan yang sekarang diketahui bernama Selamaya. Maharaja Sakti menceritakan peranan dirinya yang bersembunyi di balik baju kere Panji Boma. Dikarenakan berceritanya terkesan mengolok-olok, lama-kelamaan Panji Boma merasa marah. Karena merasa Maharaja Sakti sudah berbuat licik, sehingga membuat dirinya tidak berhasil mendapatkan perempuan yang dicintainya, yaitu Putri Anjung Sari. Merasa terus dirinya diolok-olok oleh Maharaja Sakti, akhirnya membangkitkan amarah yang besar. Dari hanya sebuah candaan, lama-lama menjadi sebuah silat lidah, memanjang menjadi keributan. Akhirnya timbul perkelahian. Sama-sama sakti dan juga gagah. Di sana titis tulis nasib dari Maharaja Sakti yang telah sampai pada waktunya. Sebelum Maharaja Sakti mengeluarkan senjata andalannya, kepalanya terlebih dahulu ditebas menggunakan pedang milik Panji Boma sampai terpisah dengan badannya. Anehnya, badan Maharaja Sakti langsung menghilang setelah kepalanya terpisah dari badannya, sedangkan kepalanya masih tergeletak di sana. Penyesalan memang tidak berada di awal. Melihat adiknya binasa oleh sikapnya sendiri, Panji Boma merasa kesedihan yang teramat sangat. Kepala Maharaja Sakti dengan mudah diurus bagaimana mestinya dan dibawa ke Dayeuh Luhur. Sepanjang jalan darah menetes di tanah yang telah terlewati. Dan akhirnya tanah tempat tersebut sekarang diketahui bernama Tanah Beru.
Lokasinya berada di samping Sungai Cimuntur yang menjadi batas antara Kecamatan Kawali dan Kecamatan Jatinegara. Meninggalnya Maharaja Sakti diumumkan di Kerajaan Panjalu yang berada di wilayah Gunung Syawal. Padahal hari esoknya merupakan hari haknya pernikahan Maharaja Sakti dan Putri Anjung Sari. Tidak diceritakan bagaimana rusuhnya keadaan tersebut. Apabila undangan sudah tersebar kemana-mana, hal yang memalukan jika sampai pernikahan tersebut tidak jadi. Akhirnya Raja Panjalu meminta pertanggungjawaban Panji Boma agar mau menggantikan Maharaja Sakti menjadi pengantin. Akan tetapi, Raja Panjalu memiliki syarat, yaitu agar rombongan Panji Boma tidak telat untuk datang ke Panjalu dan datang sebelum matahari terbit. Syarat tersebut disanggupi oleh Panji Boma, malah ia berjanji yang isinya, jika saya telat datang ke Panjalu, biar saja gagal untuk menikah. Keluarga kerajaan Dayeuhluhur dengan mudah menata semua keperluan, menyiapkan perbekalan dan harta benda seserahan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan di Kerajaan Kawali yang masih berada dalam kesedihan setelah meninggalnya Maharaja Sakti. Untung saja, karena kebijaksanaan dari para sesepuh dari dua kerajaan, tragedi yang menewaskannya Maharaja Sakti oleh Panji Boma tidak memanjang dan berujung pada peperangan. Pada saat itu, waktu sudah mulai meredup. Yang mengikuti tidak terhitung banyaknya. Paling depan prajurit kerajaan, selain siap sedia perkakas untuk jaga-jaga di jalan, juga membawa obor sebagai penerangan jalan. Barisan kedua, keluarga kerajaan pendamping Panji Boma. Lalu diikuti oleh barisan yang mengangkut harta seserahan pengantin bersama rakyat yang ikut menyaksikan acara pernikahan tersebut. Barisan penutup dikawal oleh prajurit kerajaan. Rombongan iring-iringan pengantin berbondong-bondong, sangat jelas terlihat memanjang dan lurus pasukan tersebut. Malam mekar penuh dengan cahaya obor, kerlap-kerlipnya bagai sisik naga. Seperti itu jika dibayangkan. Setelah melewati Windu Raja, rombongan mulai ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanan. Ada keanehan yang dirasakan oleh para penanggung barang. Pada saat tiba di kawasan bekas pertempuran Panji Boma dengan Maharaja Sakti, barang-barang yang dibawa terasa sangat berat. Sampai pada akhirnya rombongan tersebut berhenti karena yang membopong serta membawa barang satu persatu berjatuhan karena tidak kuat membawa barang bawaan. Meskipun barang bawaan sebesar kepalan tangan itu terasa puluhan kali beratnya. Begitu juga saat Panji Boma mencoba untuk mengangkat barang tersebut sambil mengeluarkan seluruh kesaktiannya, malah bercucuran keringat. Barang-barang tidak mau terangkat, malah ada yang justru semakin berat. Anehnya, tidak ada satupun dari para rombongan yang ingat terhadap pertarungan antara Panji Boma dan Maharaja Sakti. Justru tempat tersebutlah tempat menghilangnya tubuh Maharaja Sakti sesaat telah kepalanya terpenggal. Nantinya tempat tersebut terkenal dengan nama Selamaya atau sela-sela atau menghalangi. Dan Maya berarti samar-samar. Dikarenakan mengejar waktu agar tidak kesiangan, akhirnya harta untuk seserahan pun ditinggalkan. Lewat cara ditutupi oleh tanah, karena terlalu banyak gundukan tanah tersebut, akhirnya menyerupai pasir kecil yang disebut anjung. Panji Boma menyiapkan batu yang sangat besar sebagai ciri bahwa di sana terdapat harta terpendam milik dirinya. Sayangnya perjalanan tersebut terhalang oleh matahari yang sudah mulai menampakkan cahayanya. Padahal keraton Panjalu masih sangat jauh. Karena melihat matahari yang akan segera terbit, akhirnya Panji Boma tidak menyelesaikan maksudnya.
Hanya saja tetap bertemu dengan Raja Panjalu untuk meminta maaf atas keterlambatan dirinya yang tidak dapat datang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Sampainya di Keraton Panjalu, Panji Boma menceritakan berkenaan dengan halangan serta rintangan yang dihadapi oleh dirinya dan rombongannya. Raja Panjalu yang tahu akan kejanggalan yang menyebabkan barang-barang menjadi berat dan tidak bisa diangkat. Hal tersebut disebabkan oleh raga gaib Maharaja Sakti yang tidak ikhlas Anjungsari berdampingan dengan Panji Boma. Kemudian Raja Panjalu menjelaskan kepada Panji Boma sebenarnya Anjungsari sebelumnya sudah memadu kasih dengan Maharaja Sakti dari zaman masih di Pajajaran, tetapi hubungannya masih sebatas hubungan biasa. Setelah selesai mendengarkan penjelasan dari Raja Panjalu, Panji Boma pergi kembali ke Dayeuh Luhur. Hanya saja pada saat itu juga Panji Boma menurunkan jabatannya sebagai seorang raja. Kemudian dirinya mengasingkan diri, melanglang buana mengasah jiwa dan raganya agar lebih matang.